Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana hujan membuat kita agak ngantuk sedikit ya Bu, biar lebih semangat saya ulang lagi doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Ibu Ika Iwan yang masih bisa bersama kami. Begitu juga ibu-ibu ketua kelompok DWP DJP yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan sayang saya. Begitu juga ketua kelompok dan ibu ketua unit yang sudah hadir hari ini, para panitia, pengurus yang luar biasa. Ini biasanya kita di lantai berapa gitu pertemuannya ya. Saya baru kali ini di Masjid Salahuddin Pajak Pusat dan ternyata luar biasa. Tempatnya indah, yang hadir mudah-mudahan juga diberikan rezeki yang indah, rumah tangga yang indah. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surga yang indah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menghidupkan bulan Rajab itu dengan amal soleh yang luar biasa. Mengapa? Karena bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Ada 4 bulan haram yang disampaikan dalam Al-Quran, yang 3 berturut-turut, yang 1 terpisah. 3 berturut-turut itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Yang 1 terpisah adalah bulan Rajab. Maka alhamdulillah kita masuk di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap sekali kita akan dimuliakan pula oleh Allah di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ketika saya masuk ke ruangan ini wajah-wajahnya familiar ya. Ternyata kita pernah ketemu di rumah Bu Wiwi ketika pernikahan putra beliau. Makanya saya pernah ketemu Ibu di mana gitu. Ternyata di pernikahan putrinya Bu Wiwi. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali. Jadi terasa hangat ya di pertemuan kedua. Pertama saja sudah hangat gitu ya, apalagi yang kedua ini musim dingin lebih hangat lagi insya Allah. Selamat datang buat teman-teman karyawati yang baru dapat izin sepertinya ini. Absen dulu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ketika pergantian tahun 2025 itu bertepatan dengan tanggal 1 bulan Rajab. Ketika Allah memberikan kita umur sampai dengan bulan Rajab, itu sebuah anugerah. Mengapa? Karena kita tidak pernah tahu apakah umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Maka di bulan Rajab perbanyak doa agar umur kita disampaikan ke bulan Ramadan. Doa ini familiar sekali dan saya yakin ibu-ibu sudah hafal. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa ini setiap hari. Mengapa? Karena kita memasuki bulan Rajab di mana doa-doa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang paling tepat untuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umurku di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Karena rahasia Allah, setiap pergantian tahun otomatis nominal umur kita bertambah. Ibu mungkin usianya 40 ke atas ya atau 30 ke atas, di mana sudah lebih 55. Oh, ibu masih udah 50 ya, wajahnya 40-an ke atas gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah. Jadi kalau umur, mohon maaf saya jadi membahas umur. Jika umur kita sudah 40 tahun ke atas, itu mumpung bulan Rajab, itu perbanyak doa ya. Doa yang pertama disampaikan ke bulan Ramadan. Doa yang kedua, kalau usia kita sudah sampai sudah sampai 40 tahun, itu ada doa di surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15. Doanya setengah ayat. Tetapi isinya itu 4 permintaan. Yang mudah-mudahan 4 permintaan itu Allah kabulkan di bulan Rajab. Keistimewaan bulan Rajab diantaranya dikabulkan doa-doa kita. Maka buat ibu-ibu yang usianya sudah 40 gitu ya atau lebih, boleh menghafalkan doa ini. Rugi kalau nggak mengamalkan doa ini. Apa doanya? Di situ ada
di surat 46 ya, surat Al-Ahqaf ayat 15, ada 4 permintaan di situ. Insya Allah keluar dari masjid ini hafalah. Apa yang pertama? Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Apa artinya? Ya Allah, limpahkanlah rasa syukur atas nikmat yang sudah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Di surat itu Allah memention usia 40. Kalau saya melihat ibu-ibu ada yang belum hafal doa ini karena umurnya belum 40 gitu ya. Makanya belum hafal. Jadi di doa itu kita bilang sama Allah, kita minta sama Allah, ya Allah limpahkanlah rasa syukur. Orang bersyukur itu pasti bahagia. Orang bersyukur itu pasti tenang hidupnya. Makanya kita perlu minta sama Allah. Mengapa? Karena Allah menciptakan manusia sifatnya suka mengeluh. Itu karakter, habit manusia itu sifatnya suka ngeluh. Di dalam surat Al-Ma'arij itu Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Itu sifat aslinya manusia, suka berkeluh kesah. Kalau dikasih kesulitan dia mengeluh, tetapi dikasih kenikmatan dia menjadi pelit, menjadi kikir. Nih dari ujung ke ujung kan wajahnya nyaris bermasalah semuanya ya. Kita orang hidup tuh punya masalah semua. Namun karakter, habit manusia itu punya bakat, punya bawaan tuh ngeluh gitu. Belum menikah ngeluh dia. Mbak sih enaknya udah nikah, saya belum nikah loh mbak gitu. Nanti setelah menikah dia ngeluh lagi. Ya Allah ternyata menikah itu tidak seindah drama Korea gitu. Ternyata menikah itu dia ngeluh lagi. Belum punya anak dia ngeluh. Ibu enak ya udah punya anak, saya belum dikarunia anak gitu. Dia ngeluh. Ketika dikasih anak dia ngeluh lagi. Ya Allah saya kurang tidur tahu. Ternyata anak rewel, anak. Terus bersyukurnya kapan? Seandainya semua mensyukuri posisi dia, kenapa? Banyak orang yang pengen seperti dia gitu. Maka kita akan bersyukur, alhamdulillah saya belum menikah misalnya. Saya bisa keliling dunia tanpa ada hambatan. Ketika menikah, alhamdulillah saya sudah menikah, ada pangeran berkuda di rumah saya. Dan alhamdulillah saya punya suami 3T, takwa, tampan, tajir, bersyukur kan dia. Kalau udah punya anak, alhamdulillah saya sudah punya anak, ada buah hati yang bisa saya ajak main dan seterusnya. Kalau belum punya anak bagaimana? Alhamdulillah saya masih bisa pacaran dengan suami saya. Bersyukur itu membuat dia bahagia sebetulnya. Dan orang ingin seperti kita, kenapa kita ingin seperti orang lain? Karena bersyukur itu mahal, maka perlu minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah limpahkan rasa syukur. Limpahkan rasa syukur di dalam hati hamba atas nikmat yang sudah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Kalau dia pandai bersyukur, maka dia akan memperbanyak amal solehnya. Jadi doa yang pertama Bapak berharap kepada Allah agar dilimpahkan rasa syukur. Yang kedua apa? Diberikan kekuatan beramal yang Allah ridhoi. Mumpung bulan Rajab, amal kita dilipat gandakan pahalanya. Tetapi kan kita perlu minta sama Allah kan, ya Allah berikanlah hamba kekuatan beramal. Jadi ketika kita beramal soleh itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, hadir di sini pun itu atas izin Allah itu. Kendalanya banyak, hujannya deras, jalannya macet gitu ya. Enaknya apa sih? Narik selimut. Enaknya rebahan sambil scroll TikTok, Instagram, Facebook gitu ya. Enaknya begitu, tetapi kita digerakkan sama Allah untuk hadir di masjid ini. Kenapa? Allah memberikan kita rahmat, Allah memberikan cinta sehingga kita duduk di tempat yang indah. Allah jika mencintai hambanya, Allah akan mengumpulkan kita dengan orang baik-baik. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan mengulik hatinya dengan kegelisahan ketika dia bikin dosa. Makanya terkadang hati kita gelisah itu kalau kita flashback pasti ada dosa yang kita lakukan. Entah karena sholatnya terlambat, entah karena habis ngerumpi gitu ya. 2 jam, 3 jam kita ngerumpi, itu pasti itu gelisah hati kita. Atau karena ada hal-hal yang melukai hati orang lain, itu sama Allah dicubit sehingga hati kita gelisah. Ciri-ciri Allah sayang sama hambanya, Allah membuat hati kita gelisah ketika kita bikin dosa. Itu ciri-ciri dosa begitu. Jadi ciri-ciri dosa ketika hati kita gelisah, itu kalau kita evaluasi pasti ada hal yang
yang kita langgar. Yang kedua, ciri-ciri dosa itu kalau orang melihat kita melakukannya, kita merasa malu. Jadi ciri dosa ada dua, internal dan eksternal. Internalnya dibikin hati kita gelisah, eksternalnya kita malu kalau ada orang lain mengetahui perbuatan kita. Nah, karena bulan Rajab kita bilang sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan kami melakukan amal soleh yang kau ridhoi. Duduk di sini Allah ridho banget. Barusan baca zikir ya, al-ma'thurat, zikir pagi petang. Itu memang dianjurkan bulan Rajab memperbanyak zikir. Nanti di dalam al-ma'thurat ada sayyidul istighfar. Ada tuannya istighfar yang kalau kita baca 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ini kalau bulan Rajab itu perbanyak istighfar. Di antaranya yang ada di Al-Ma'surat. Apa barusan yang dibaca? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu yaghfiru dzunuba illa anta. La yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti tolong dilingkari, boleh dikasih bocoran halaman berapa biar ibu tag itu. Saya nggak megang karena suratnya berbeda nih dengan yang di rumah gitu ya. Kalau ibu punya bocoran boleh dibantu halamannya, halaman berapa, baris keberapa, agar kita baca ini, baca Sayyidul Istighfar ini 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Ada ibu yang sudah dapat halaman 28, ibu boleh tandai. Tolong selama bulan Rajab dan seterusnya sampai bulan Ramadan, tolong baca zikir ini. Halaman 28 yang dimulai dengan Allahumma anta rabbi. Sudah ketemu ya Bu? Nah itu zikir pertama. Jadi kalau yang pertama doa, minta disampaikan ke bulan Ramadan. Yang kedua doa usia 40 tahun. Nah yang ketiga zikir ini. Ada lagi yang menambahkan Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Setiap hari. Apa artinya Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Warhamni dan sayangi aku ya Allah. Wa tub alayya dan ampuni dosa-dosaku. Itu berapa kali? 70 kali. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Itu 70 kali. Terus ada yang mampu mengamalkannya, ada yang tidak mampu. Maka kita lapor sama Allah dengan doa yang kedua tadi yang di surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa an a'mala sholihan tardah, ya Allah berikanlah hamba kekuatan beramal yang engkau ridhoi. Beramal di bulan Rajab apa? Yang pertama doa, yang kedua zikir. Zikirnya tadi ya Bu, Sayyidul Istighfar dengan Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Zikir lagi itu ibu baca sholawat. Zikir itu bisa dengan pikiran, bisa dengan hati, bisa dengan lisan. Apa sih arti zikir? Zikir itu menyebut. Zikir itu mengingat Allah. Jadi bisa dengan pikiran kita, saat kita melihat kebesaran Allah, mengingat nikmat Allah, saat ingat Allah itu namanya zikir tuh. Berarti zikir dengan pikiran. Sementara zikir dengan lisan itu memperbanyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mengucapkan subhanallah 1 kali ditulis sama Allah 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Cuma subhanallah saja. Mengucapkan alhamdulillah ditulis 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan dari kita. Mengucapkan Allahu Akbar sama juga tuh. Dicatat 20 kebaikan, dihapus 20 keburukan. Lanjut dengan la ilaha illallah. Dicatat 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Berarti kalau kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dicatat 80. Karena kan 20 kali 4 kalimat tadi. 80 kebaikan dicatat dan 80 keburukan dihapus. Bayangkan ibu bacanya 33 kali setelah sholat 5 waktu. Berapa banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah buat kita. 1 kali saja dicatat 20. Kita bacanya 33 kali. Ibu kalikan berapa? Dikali lagi kita bacanya sholat 5 waktu. Makanya yang mencatat amal kita bukan manusia. Tetapi malaikat. Kalau manusia itu komputer akan rusak gitu.
Jadi kenalan dengan malaikat Raqib dan Atid. Tupoksinya apa sih malaikat Raqib Atid itu? Jadi ada malaikat yang wajib kita ketahui 10, itu tupoksinya berbeda-beda itu. Kalau kita paham dan hafal tupoksi para malaikat, setiap langkah kita yakin sekali ada malaikat di samping kita yang mendampingi kita. Itu ada malaikat itu. Kalau Allah tidak menghendaki musibah yang terjadi kepada kita, gak akan pernah terjadi. Kalau Allah ingin memberikan rejeki gitu ya, kalau sudah ditentukan, siapapun tidak akan pernah bisa menghalangi. Nah, di antara yang malaikat yang perlu kita kenalan, itu ada namanya malaikat Raqib dan Atid. Mungkin ibu pernah dengar malaikat Raqib dan Atid itu di kanan kiri kita. Banyak tafsirnya. Ada malaikat Raqib, ada yang berpendapat malaikat Raqib di sebelah kanan, malaikat Atid di sebelah kiri. Ada yang berpendapat ya Raqib Atid itu di kanan kiri. Kenapa? Tupoksinya berbeda. Malaikat Raqib tugasnya ini Bu, ini CCTV. Ibu tadi pagi ngapain tuh CCTV-nya tuh malaikat Raqib. Oh ini pagi-pagi udah salat subuh, udah ke kamar mandi, udah menyiapkan sarapan. Nanti malaikat Raqib bilang sama malaikat Atid, ya Atid catat amal solehnya. Pagi ini dia sudah berdoa, pagi ini dia sudah sholat, pagi ini dia sudah menyiapkan sarapan. Dicatatlah sama malaikat Atid. Jadi memang tupoksinya berbeda. Begitu juga yang pagi ini malaikat Raqib melihat, ya Allah dia pagi-pagi udah ngerumpi gitu. Apa kata malaikat Raqib? Ya Atid catat hamba ini karena pagi ini udah ngerumpi. Sama halnya ibu hadir ke sini dari yang pertama datang sampai yang terakhir, even dia cuma nganterin air. Itu malaikat Raqib hafal yang pertama datang siapa, yang terakhir datang siapa. Dan malaikat terapal kepada Allah. Ya Allah, hambamu fulanah, 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 disebutkan tuh Bu. Hadir di Masjid Sholahuddin jam sekian untuk membaca Al-Maksurat dan untuk hadir di pengajian. Catat namanya kata Allah. Lantas bagaimana yang cuma sebentar nganterin air saja, cuma sebentar dia nganterin air terus keluar lagi, bagaimana itu? Apa kata Allah? Catat namanya sebagai orang yang hadir di majlis ilmu. Coba, cuma sebentar saja dicatat namanya, apalagi kita. Maka orang-orang yang duduk di majlis ilmu itu punya 4 kenikmatan. Apa kenikmatan yang pertama? Kenikmatan yang pertama hati kita tenang. Kita seperti nggak punya masalah kan kalau duduk di sini. Coba kembali ke ruangan, ya Allah belum ngerjain ini, belum ngerjain itu gitu ya. Saking tenangnya itu banyak yang baca doa tidur kalau di pengajian itu. Jadi kalau ada ibu-ibu ngantuk di pengajian itu biasa. Kenapa? Saking tenangnya. Saking tenangnya dia bisa baca doa tidur gitu ya. Nanti kalau udah keluar nggak ngantuk lagi dia. Di pengajian kayak dengerin khutbah kayak itu pasti ngantuk gitu. Kenapa? Saking tenangnya. Jadi ibu kalau punya temen 3 hari nggak bisa tidur, bawa ke pengajian. Saya baru buka, pasti dah. Gitu. Itu karena ada ketenangan dalam hati kita. Yang kedua apa? Malaikat mengitari kita. Ini ibu, malaikat lagi ngitari kita nih bu di sini. Terus kenapa kita nggak diperlihatkan? Karena kalau kita melihat malaikat, gagal fokus kita. Kita ngitungin malaikat, yang paling ganteng yang ini nih, yang ini sayapnya 2 gitu kan. Karena malaikat itu sayapnya tergantung tupoksinya. Sama dengan dirjen lah ya, di Departemen Keuangan ya, pajak atau bea cukai kan. Oh kalau pajak tuh gak ada bintang ya, baju seragamnya gak ada ya. Kalau rumah saya kan dekat bea cukai, jadi hafal banget yang putih, yang kuning gitu ya. Itu grade-nya kan dari baju, bisa kebaca. Yang pakai jengkol gitu ya. Ada ya istilah kita tuh pakai jengkol gitu kan, eselon 1, 2, 3, 4 tuh pakai jengkol gitu. Jadi malaikat pun ada bintangnya. Yang bintangnya paling banyak siapa? Malaikat Jibril. Jenderalnya para malaikat adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena sayapnya paling banyak. Malaikat ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 4, ada yang sayapnya 10, ada yang 100. Dan malaikat Jibril sayapnya 600. Makanya tinggi besar, seakan-akan kepalanya nyundul ke langit. Karena sayapnya banyak. Semakin banyak sayapnya, semakin banyak amanahnya, semakin banyak juga gerakannya. Jadi set gitu. Peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab ini, Rasulullah didampingi oleh siapa? Malaikat Jibril. Karena sayapnya banyak, gerakannya cepat. Gitu. Sama ibu lihat, ibu-ibu yang punya posisi, punya jabatan itu kan amanahnya banyak tuh. Mau nggak mau kan dia gerakannya harus cepat gitu ya. Kalau tipe-tipe kita yang amanahnya sedikit, gerakannya standar gitu. Tapi kalau musim hujan gerakan kita agak melambat sedikit. Karena ngantuk ya misalnya gitu. Jadi itu malaikat Jibril tupoksinya menyampaikan wahyu. Dan kita bisa ketemu nggak Bu? Kita bisa bertemu dengan malaikat Jibril nanti di bulan Ramadan.
Malaikat Jibril akan turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita mau ketemu dengan malaikat Jibril tanggal 21 malam 21. Malam 21 sampai malam 30 itu di antara malam ini ada malaikat Jibril. Makanya teman-teman banyak yang sudah booking umroh ya. Booking umroh di 10 hari terakhir. Jadi teman-teman saya banyak yang udah booking untuk malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Kenapa? Berbeda. Pahala Ramadannya berbeda, pahala tempatnya berbeda. Jadi kalau yang beruang itu menghabiskan 10 malam terakhirnya di Saudi. Kalau yang berutang menghabiskan waktunya di negara kita sendiri tetapi dengan maksimal. Itu ada tuh malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita minta diberikan kekuatan beramal yang Allah ridhoi. Mumpung bulan haram, ibu ini bulan haram. Tanggal berapa? Tanggal 8. Itu semua amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Semuanya. Sholat kita, puasa sunnah kita qobliyah ba'diyah, duha kita, itu pahalanya dilipat gandakan sama Allah semua itu. Zikir kita itu dilipat gandakan pahalanya. Mumpung bulan Rajab. Kalau Abu Bakar Al-Khalfi mengatakan bulan Rajab itu bulan menanam, menyemai benih. Abu Bakar berkata bulan Rajab menanam benih, bulan Sya'ban menyiramnya. Panennya kapan? Panennya bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana? Mumpung bulan Rajab, tebar benih kebaikan, terus nanti bulan Sya'ban dibiasakan, bulan Ramadannya tinggal on, udah nggak perlu pemanasan lagi, udah dengan sendirinya gitu. Ada pembiasaan di situ. Kalau kita ingin terbiasa melakukan amal soleh, bertahan 40 hari. Ibu bertahan 40 hari, sholat 5 waktu, nanti badan kita otomatis itu. Tapi syaratnya nunggu 40 hari ya. Pengen istiqomah duha, coba biasakan 40 hari. Kalau sudah 40 hari itu nanti otomatis saja badan kita ngajak untuk duha. Qobliyah ba'diyah juga begitu, sholat tepat waktu juga begitu. Tapi kalau baru 2 minggu udah berhenti, balik lagi ke habitat lama kita. Sedekah butuh pembiasaan 40 hari. Baca Quran pembiasaan 40 hari. Jadi 40 hari itu menambah bekal. Sementara kan Rajab 30 hari tambah bulan Sya'ban. Nanti kita rasakan tuh bulan Sya'bannya udah agak ringan gitu ya. Maka doa untuk ibu-ibu yang umurnya 40 tahun, pertama dilimpahkan rasa syukur, kedua diberikan kekuatan beramal, yang ketiga apa? Dialirkan kebaikan ke anak cucu. Terus Bu Fatia bagaimana yang belum punya anak, bagaimana yang belum punya cucu? Tetap berdoa karena anak itu ada anak ideologis, ada anak biologis. Anak biologis anak kandung. Anak ideologis anak angkat, anak asuh, anak didik. Even dia bukan terlahir dari rahim kita, tetapi dia bisa memberikan amal jariah ya buat kita. Kita punya keponakan, kita ajarkan ngaji. Anak ini akan mentransfer pahala buat kita sampai dia meninggal. Even kita sudah gak ada, tetapi amal solehnya masih mengalir kepada kita kalau kita punya anak-anak ideologis dan biologis. Saya buat contoh gini, ibu perhatikan air di gelas. Air di gelas ini ngepas kan, ngepas banget. Karena dia ngepas, jadi meja ini gak basah. Coba kalau dituangkan lagi air, dia akan melimpah, maka meja ini akan basah. Tuangkan lagi air yang banyak, maka karpet ini akan basah. Apa maksudnya? Kita bilang sama Allah, ya Allah alirkan kebaikan ke anak cucuku. Anak kita ini amal. Kalau amal kita ngepas hanya segelas, bagaimana mengalir ke meja? Bagaimana mengalir ke karpet? Tetapi ketika kita menambah amal soleh, maka amal ini akan turun ke anak kita, akan turun ke cucu kita. Terus bagaimana kalau amalnya ngepas? Doanya tadi wa aslihli fi dzurriyyati. Ibu kalau ada yang pengen punya pahala besar, itu ayat tadi di copy, tapi di kopinya agak besar, terus ditempel di musola rumah masing-masing. Itu 3 hari lah baca doa itu, insya Allah hafal. Insya Allah hafal. Karena doa ini bagus sekali tetapi jarang yang mengamalkannya. Jadi kita bilang sama Allah, ya Allah alirkan kebaikan ke anak cucuku. Ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib. Sa'id ini setiap melihat anaknya dia sholat. Melihat anaknya tidur dia sholat. Sampai temannya bertanya, ya Sa'id kenapa setiap engkau menatap anak-anakmu engkau sholat sunnah?
Apa kata Said? Aku ingin amal solehku mengalir kepada anakku dan kepada cucuku. Berapa banyak ibu yang rajin sedekah yang soleh anaknya. Berapa banyak ibunya yang rajin ngaji yang soleh cucunya. Anaknya belum kelihatan solehnya, tetapi cucunya soleh luar biasa. Ada salah seorang karyawati BUMN ya, salah seorang karyawati, mohon maaf sekali. Dia yang cerita ke saya. Jadi saya nggak ada niat membuka ya, karena dia yang cerita sebagai pelajaran gitu ya. Dia bilang apa? Bu Fatia, ibu lihat ya penampilan saya. Saya masih pakai rok pendek, gitu. Saya masih mewarnai rambut. Ibu silahkan, selamat jalan ibu-ibu yang akan rapat hari ini. Bu Iwan lanjut silahkan. Mohon maaf saya boleh melanjutkan ya Bu? Iya silahkan Ibu. Kita hantarkan ibu-ibu untuk rapat terlebih dahulu. Ya Ibu silahkan. Mungkin yang di belakang agak maju ya Neng? Ya. Neng. Ibu-ibu yang di belakang bisa maju ke depan, Bu. Yang di belakang bisa maju ke depan, mbak-mbaknya. Doanya ada di surat Al-Ahqaf. Surat 46 ayat 15. Kayaknya Bu Eni nanti bisa ngopiin insya Allah. Karena mau dapat pahala jariah beliau. Iya Ibu saya tunggu yang mau maju. Silahkan ada atraksinya boleh. Sudah ketemu Ibu? Bisa saya bantu? Ibu nanya. Ya. Surat 46. Ayat 15 Bu. Sebentar Ibu saya turun. Ibu, untuk mengingat saja surat Al-Ahqaf ayat 46 itu, surat 46 ayat 15 itu bukan dari awal ya Bu. Doanya itu di tengah-tengah. Banyak yang gak ketemu yang mana nih. Ibu baca dulu, nanti ada qala Robbi auzi'ni. Nah dari kalimat Robbi auzi'ni. Kalau dari awal ibu gak ketemu. Jadi dia berada di tengah-tengah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu permintaan nomor 1, limpahkan rasa syukur. Permintaan nomor 2, wa an a'mal sholihan tardah. Dan berikanlah hamba kekuatan beramal yang Allah ridhoi. Mumpung bulan Rajab, mintalah sama Allah dikasih kekuatan beramal. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan. Di antara amal yang Allah ridhoi, perbanyak doa, perbanyak zikir, ketiga sholat sunnah, keempat puasa sunnah, kelima sedekah. Bulan Rajab ini Ibu kita biasakan yang 5. Apa tadi yang pertama? Doa, zikir, baca Quran termasuk zikir ya Bu, baca Quran termasuk zikir. Yang ketiga sholat sunnah, yang keempat puasa sunnah. Entah itu Senin Kemis, entah itu Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu jatuh tanggal 13, 14, 15. Kalau kita puasa 3 hari ini, pahalanya seperti kita berpuasa 1 tahun. Pahalanya Ibu, tanggal 13, 14, 15. Yang berat buat ibu-ibu itu kalau jatuhnya hari Sabtu sama hari Minggu. Tapi saya belum lihat ini, tanggal 13, 14, 15 jatuhnya hari apa ya? Oh Senin ya? Senin, Selasa, Rabu. Ibu kalau jatuh hari Senin, Ibu boleh niat 3 tuh. Senin betul jatuhnya.
Ibu kalau jatuhnya hari Senin, pertama niatkan kodok puasa. Kedua niatkan puasa sunnah hari Senin. Ketiga niatkan puasa sunnah ayyamul bid. Boleh. Innamal a'malu bin niat gitu hadisnya. Sesungguhnya amal itu tergantung beberapa niatnya. Makanya ada ulama yang membolehkan satu aktivitas itu dengan niat yang beragam. Sama halnya duduk di sini. Niat yang pertama apa? Nuntut ilmu, dapat pahala wajib. Niat yang kedua apa? Silaturahim. Dapat kita rezeki berkah umur panjang. Niat ketiga apa? Para karyawati kan menjemput rezeki ya. Minta rezeki berkah. Yang keempat apa? Niatnya mau sedekah karena ada kotak biasanya kan. Nah kalau ada kotak amal isi geser. Jangan digeser gitu ya. Gak diisi-isi. Kenapa? Mumpung bulan Rajab nanti rasakan betapa keberkahan rezeki kita itu luar biasa gitu ya. Jadi 5 ya Bu, kita sama-sama saling mengingatkan apa? Doa, zikir, sholat sunnah, puasa sunnah dan sedekah. Ini amal yang Allah ridhoi di bulan Rajab di antaranya itu. Sebetulnya ada 7, ada yang 8 tergantung kita mau menambah dengan amal-amal yang lain gak ada masalah. Kemudian yang ketiga tadi doanya ya Bu nyambung ke usia 40. Yang ketiga doanya minta dialirkan kebaikan ke anak cucu. Siapa sih yang gak pengen anak yang soleh-solehah? Pasti kita pengen banget anak-anak kita anak yang soleh-solehah. Makanya rugi kalau ibu gak hafal surat yang ada di surat 46 ayat 15 tadi. Setengah ayat tapi ada 4 permintaan. 4 ya Bu, ini baru 3 nih. Pertama dilimpahkan rasa syukur, kedua diberikan kekuatan beramal, yang ketiga apa? Dialirkan kebaikan ke anak cucu. Yang sholat sunnah kita, yang soleh bisa anak kita. Yang sedekah rajin kita, yang soleh cucu kita, itu bisa. Makanya kalau kita perhatikan ada orang hebat, ada orang sukses, kita tanya orang tuanya siapa? Oh ayahnya fulan, oke kakeknya siapa gitu. Jadi kalau ada orang kenalan dengan saya, qadarullah nanyanya begitu Bu. Ada orang-orang khusus kalau nanya bapak siapa? Haji Khotib, kakek siapa? Gitu. Oh pantas misalnya kayak gitu. Hal-hal begitu tuh kenapa? Kesolehan kakek kita, kesolehan orang tua kita bisa mencetak anak seperti kita. Kita yang ikut parenting, kita ikut ini, ikut itu, tetapi belum tentu bisa mencetak anak-anak kita sehebat kita kan gitu. Ibu ini wajah-wajah orang hebat semua. Tapi kira-kira kita bisa nggak mencetak anak-anak hebat seperti kita? Karena terkadang generasi Gen Z ya Bu, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, itu mentalnya berbeda. Ini kayaknya milenial ya, yang usianya, yang lahir tahun 2000. Belum ya, belum lahir ya waktu tahun 2000. Nah adik-adik udah. Ini di belakang wajahnya imut-imut banget. Jadi udah ya, tahun 2000 udah lahir berarti gen milenial ya gitu. Nanti yang kesini nih Gen Z. Ibu Gen Z itu gen strawberry. Mentalnya berbeda dengan anak-anak milenial. Kalau saya udah kolonial ya Bu, udah 50 lebih. Nanti cucu kita gen alpha, gen beta itu mentalnya gitu. Tapi kan kita pengen mereka soleh, kita pengen mereka solehah gitu. Bagaimana? Kitanya yang memperbanyak amal dan berharap amal kita mengalir ke anak, mengalir ke cucu-cucu kita. Jadi niatkan itu. Anak-anak kok gampang ngapal Quran misalnya. Kok anak-anak sholatnya gampang? Boleh jadi kita atau orang tua kita yang berdoa setiap malam. Minta agar anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-soleha. Buat teman-teman yang masih punya orang tua, dia nih karyawati, ibu-ibu yang masih punya orang tua, itu pintu surga kita di mereka itu. Kita bisa sampai di titik ini, itu doa orang tua kita. Jadi kalau yang masih punya orang tua, bahagiakan. Syukur-syukur bisa mentransfer setiap bulan. Kalau kita mentransfer orang tua kita setiap bulan, terus ibu kita bilang begini, nak terima kasih ya nak ya, terima kasih. Gitu. Tiap bulan kamu transfer buat ibu, tiap bulan nengok ibu. Tiap bulan kamu bisa membersamai ibu. Mudah-mudahan hidup kamu bahagia ya nak ya. Aras di atas berguncang hebat mengabulkan doa ibu kita. Jadi yang punya orang tua tolong bahagiakan, servis gitu ya. Senengin gitu, senengin aja mereka. Nanti hidup kita akan seneng banget gitu. Kenapa? Karena doa ibu kita sedemikian rupa dan itu mampu mengguncang arus di atas itu. Dan kita gak bisa seperti ini tanpa doa mereka. Terus kalau kita jadi ibu bagaimana? Miliki dada yang lapang yang bisa memaafkan semua kesalahan anak kita dan melupakannya. Jangan bikin anak kita susah karena kita dendam.
Jangan bikin anak kita tersiksa karena kita sulit melupakan kesalahan anak-anak. Buka hati kita, berikan yang terbaik buat anak-anak. Makanya anak-anak ngakal, anak-anak durhaka itu harus diputus mata rantainya. Kenapa? Karena anak-anak ini nggak akan pernah bahagia hidupnya gitu ya, nggak akan pernah bahagia. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua dan murka Allah pun tergantung murka kedua orang tua. Maka bahagiakan orang tua kita, kelak anak-anak kita akan membahagiakan kita. Doanya alirkan ya Allah, alirkan kebaikan ke anak cucu kita. Nanti mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Itu doa yang ketiga. Terakhir doa yang tercantum di surat 46 tadi di ayat 15. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat dan berserah diri. Bertaubat bagaimana? Jika kita melakukan dosa besar itu langsung ingat Allah. Apa sih dosa besar? Mohon maaf Ibu, dosa besar itu mungkin ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Yang kita sadari itu langsung taubat. Contoh, ini mohon maaf ya, perempuan itu paling rentan dengan kesyirikan. Apa sih syirik? Syirik itu menduakan Allah. Sadar tidak sadar perempuan itu seneng sama ramalan bintang, zodiak ya. Saya kalau nongkrong di mall sama suami, itu anak-anak perempuan, anak SMP, SMU suka ngeliat ramalan bintang gitu kan. Ih yang ini nih gue banget yang ini gitu. Iseng-iseng tapi khawatir meyakini itu. Itu mengotori akidah itu. Dan kata Allah apa? Allah berdoanya gini, Allah bukan berdoa, Allah mengajarkan kita. Mengajarkan kita berdoa dari kejahatan wanita yang menghembuskan buhul-buhul tali. Ibu pasti hafal surat Al-Falaq. Ini kan wajahnya wajah cool ya, cool wallah, cool a'udzubirabbil falaq gitu ya. Kalau sholat kita kan ke situ tuh. Nah di surat Al-Falaq ada ayat begini, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita yang menghembuskan buhul-buhul tali. Maksudnya siapa? Paranormal. Yang jadi paranormal atau yang datang ke paranormal itu ternyata disurvei paling banyak perempuan. Ada mall di Jakarta, itu masuk ke utara apa pusat ya. Ada mall di Jakarta Utara, depannya ada air mancur. Terus ada koin, beberapa koin di situ. Tulisannya gini, make a wish, minta harapan gitu ya. Pejamkan mata, minta harapan, lempar koin ke dalam kolam tersebut. Ibu tahu peminatnya siapa? Perempuan. Laki-laki enggak ada. Sampai saya bilang, ya Allah ini di kolam ini banyak banget koin. Ternyata perempuan yang datang terus merem, make wish. Minta harapan ya, gini merem, lempar koin. Itu syirik tuh Bu. Mintanya sama koin. Dan yang paling banyak perempuan, itu sudah Allah sebutkan ya. Dan aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita. Saya survei tafsirnya, kenapa sih Allah menyebut perempuan-perempuan? Ternyata perempuan-perempuan ini yang paling banyak menjadi paranormal dan datang ke paranormal. Jadi itu dosa besar tuh Bu, harus taubatan nasuha. Yang kedua, contoh dosa besar itu BCA. Bobo ciang gitu. Bobo ciang itu tuh biasanya mohon maaf nih, ini saya udah ngajar di perkantoran ya. Sejak tahun 2000. Jadi saya pulang dari Pakistan tahun 99, tahun 2000 saya sudah mulai mengajar di perkantoran. Paling lama di sebelah nih. Mana ya sebelah ya? Bank Mandiri mana Bank Mandiri? Sini ya? Di Plaza Mandiri itu saya ngajar sejak tahun 2002 sampai sekarang alhamdulillah. Itu paling lama, Bea Cukai Pusat, samping rumah saya sama Plaza Mandiri. Itu sejak tahun 2002. Jadi ya saya ingat itu 99 saya pulang, tahun 2000 udah mulai ngajar di perkantoran. Jadi pertanyaan mereka apa Bu? Bu Fathia, kenapa ya kalau dipegang sama teman di kantor tuh deg-degan gitu, keringetan gitu. Tapi kok kalau dipegang sama suami kok biasa-biasa aja, bahkan udah tua gitu ya. Kok males gitu. Saya bilang itu hebatnya setan. Setan, sesuatu yang haram dibuat menyenangkan. Selingkuh itu nyenengin. Kenapa? Karena haram. Tapi suami istri dibuat sama setan berantem terus gitu kan. Kita ngobrol sama suami baru sebentar berantem gitu. Kenapa? Karena halal. Jadi itu sudah dibuat oleh setan sedemikian rupa. Makanya di beberapa tempat ya, Gatot Subroto, Sudirman, Tamrin, kalau hari Jumat itu macet. Kenapa? Karena bilang kalau hari Jumat itu HSN, Hari Selingkuh Nasional.
Saya nggak percaya awalnya, sampai suatu hari qadarullah driver saya sakit. Driver saya sakit, saya tidak mau naik taksi kan, Bu kita pesenin taksi gitu. Itu nggak perlu ya, adalah di Tamrin lah ya kantornya. Terus naik saya harus ke Sudirman, macet luar biasa. Tiba-tiba drivernya nanya begini, Ibu maaf, Ibu jam segini gitu, ke kantor ada apa ya? Oh saya ngisi pengajian Pak gitu. Oh pengajian, saya pikir gitu ya. Bapak pikirnya apa gitu. Enggak Bu, enggak jadi kan. Mumpung Ibu ngisi pengajian saya nanya ya Bu, kalau saya sebagai driver, mobil kita dipakai buat maksiat saya dosa enggak? Itu pertanyaan dia. Tergantung Pak, apa dulu nih gitu. Maaf ya Bu katanya, mobil saya dipakai untuk berzina. Mereka biasanya buka kamar, kamarnya penuh. Akhirnya saya diminta memutari jalan tol. Selama di tol itu mereka melakukan seperti hewan Ibu katanya. Saya bilang Bapak kan bisa kelihatan dari kaca. Ada kan kaca spion di depan supir itu kan. Terus iya Bu, mereka bilang ke atasin Pak gitu. Tapi kan saya paham Bu, desahan nafas mereka, suara mereka gitu. Saya dengarnya jijik ya. Dan itu 10 tahun yang lalu supir itu curhat begitu. 10 tahun ya Bu, apalagi sekarang gitu maksudnya. Saya bilang bagaimana mungkin, saya kesel Bu katanya. Saking saya kesel, saya rem mendadak dan mereka jatuh ke bawah coba. Kok bisa gitu BCA di mobil gitu. Saking udah kehabisan Bu, kalau hawa nafsu sudah membuncah, itu setan menyuruhnya menjijikan sekali gitu. Jadi itu dosa besar tuh. Ada juga jamaah saya yang rajin ngaji. Qadarullah dia gak ngaji-ngaji, saya tanya kan, Mbak ini kemana gitu. Terus temannya jawab, katanya dia malu kalau ngaji gitu. Kok malu? Saya bilang gitu ya. Kayaknya Bu Fathia tahu deh. Tahu apa ya? Saya bilang, iya kalau saya suka boci-boci. Sebetulnya saya nggak tahu siapa yang BCA, siapa yang tidak, saya nggak tahu. Tapi dia yang, orang kalau punya dosa kan nggak punya keberanian menatap wajah gitu ya. Jadi kayaknya Bu Fathia tahu deh gitu kalau saya suka BCA. Saya bilang serius, dia BCA? Saya bilang iya, dia udah bersuami. Nanti pulang dari kantor ibu tahu, dia mandi junub, nih mandi junub keramas, dia nangis, ya Allah saya udah punya suami, kenapa saya harus tidur dengan orang lain. Dan selalu begitu, nanti dia tobat. Ketemu lagi besok, cuma dikasih kode aja, gitu. Tidur lagi. Saya bilang titip salam sama dia ya, kalau dia mau tetap bekerja pindah kantor. Atau dia resign dari kantor, saya bilang kenapa? Kalau enggak dia akan bergelimang dengan dosa besar setiap hari, saya bilang. Bayangkan, suami istri setiap hari ngeluh. Ya kan, ibu kalau beribadah dengan suami itu malas banget istrinya kan. Tapi dengan teman di kantor bisa setiap siang. Dia BCA, nauzubillah. Saya bilang dia harus keluar dari kantor. Dia harus keluar dari kantor karena dia akan melakukan dosa besar. Jadi kalau pernah melakukan itu, taubat. Ini tuh betul ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah jadikanlah aku hamba-hamba yang bertaubat dan berserah diri. Berserahlah sama Allah. Ujian yang datang kepada kita sudah disesuaikan. Ibu-ibu yang diuji lewat suami, karena Allah tahu kita tidak akan pernah kuat kalau diuji lewat anak-anak. Dan di antara kita ada yang diuji lewat anak-anak karena Allah tahu kita nggak akan pernah mampu kalau diuji lewat pasangan kita. Ada yang diuji lewat suami juga, lewat anak juga, lewat harta juga. Berarti betapa sayangnya Allah sama dia. Orang-orang hebat umumnya diuji lewat orang terdekat. Jadi kalau kita diuji, Allah sedang mencintai kita. Maka berserah kepada Allah itu membuat kita tenang. Dan bulan Rajab melatih itu semua. Melatih itu semuanya. Kita nggak mungkin mendapat kekuatan di bulan Ramadan kalau pemanasannya nggak dimulai dari sekarang. Pemanasannya dari bulan Rajab, pembiasaan dan penguatannya di bulan Sya'ban, bulan Ramadan kita akan terbiasa melakukan amal soleh. Demikian ibu-ibu solehah yang bisa saya sampaikan. Saya khawatir ibu-ibu ada yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin bertanya ada waktu 10-15 menit. Yang ingin bertanya, ingin menambahkan atau ingin mengurangi, saya persilakan, saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silakan. Terima kasih Ustazah Fathia. Silakan. Terima kasih Bu Rifda Imam. Iya Bu. Lanjut Ibu. Ya. Ibu baik pinter. Ibu-ibu, Ibu Mbak-mbak pinter yang... ya dapat dua-duanya ya Bu ya. Iya Bu. Dapat rapat juga, dapat pengajian juga, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Neng, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Ya. Perkenalkan saya Tri dari KPP Wajib Pajak Besar 3. Oh ini bukan pusat semua berarti ya? Silahkan. Bukan, sebelumnya saya juga pernah Ustazah mengisi kajian muslimah ya di Rajiman. Oh iya. Ya, terima kasih ya Ustazah. Sama-sama, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini saya ingin bertanya terkait dengan tadi disampaikan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan haram ya Ustazah ya. Artinya kita diminta untuk menjauhi segala kemaksiatan seperti itu ya. Betul. Sepertinya juga apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang ke arah kemaksiatan, ke arah berpotensi untuk dosa, itu kan juga katanya dosanya juga berlipat gitu ya Ustazah ya. Iya. Dan itu juga di bulan ini itulah kesempatan kita untuk melakukan tobat gitu ya. Sebelum kita memasuki Sya'ban dan Ramadan. Nah, terkait dengan tobat tersebut, kita kan perlu melakukan sebuah refleksi diri gitu, suatu muhasabah, bagaimana kita dapat mengukur diri kita sendiri sehingga kita dapat bertobat, sehingga kita dapat melakukan kebaikan untuk menjelang bulan Sya'ban dan Ramadan, seperti itu ya Ustazah ya. Tadi juga Ustazah juga menyampaikan bahwa perbuatan dosa itu yang Ustazah sampaikan tadi yang kejadian-kejadian di dalam taksi itu kayak berulang gitu. Sebenarnya kalau dalam diri kita sendiri meskipun mungkin bagi kita itu kecil gitu ya, tapi bagi di mata Allah kan juga mungkin itu tidak kita pandang suatu hal yang kecil. Misalkan dosa-dosa yang tentu saja kita tidak sadar melakukannya seperti itu. Nah, pada kesempatan ini mohon dapat diberikan pencerahan bagaimana kita dapat mengukur, dapat melakukan refleksi diri itu sendiri sehingga kita dapat benar-benar bertobat di bulan Rajab ini dan tidak berpotensi untuk mengulang dosa-dosa itu lagi. Karena bagaimanapun juga kadangkala mungkin kalau saya pribadi gitu ya, mungkin tidak sadar bahwa kok saya melakukan perbuatan ini lagi sih gitu. Padahal kemarin kayaknya saya udah tobat gitu. Tapi kok sekarang melakukan itu lagi gitu. Bagaimana ya Ustazah? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tampung atau langsung? Ya langsung aja. Langsung. Ustazah. Iya, Ibu pernah dengar kisah seorang sahabat bernama Hanzalah. Hanzalah sedang termenung sendiri waktu itu dan Abu Bakar melihat Hanzalah. Abu Bakar bertanya begini, ya Hanzalah apa yang membuatmu termenung? Kemudian Hanzalah menjawab, ya Abu Bakar, aku takut sekali aku ini termasuk orang munafik. Karena kalau aku dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tuh inginnya ibadah terus, seakan-akan surga sudah di depan mata. Tetapi ketika aku pulang kembali ke rumahku, bertemu istriku, bertemu anak-anakku, aku lupa lagi dengan niat pertama. Padahal tadi selesai dari pertemuan dengan Rasulullah, pengajian bersama Rasulullah, pengen begini nanti begini gitu ya. Tapi ketika pulang ke rumah, down lagi, lupa lagi. Aku khawatir, kata Hanzalah, aku termasuk orang munafik. Apa kata Abu Bakar? Ya Hanzalah, yang engkau rasakan aku pun merasakannya. Kenapa ya kalau dekat dengan Rasulullah tuh pengennya beramal, pengennya melakukan kebaikan, seakan-akan surga sudah di depan mata. Tapi ketika pulang ke rumah lupa lagi. Gitu. Akhirnya hal itu ditanyakan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanzalah dan Abu Bakar ke rumah Rasulullah dan ditanyakan ceritanya dari awal sampai akhirnya Rasulullah menjawab apa? Wahai Abu Bakar, wahai Hanzalah, kalau kamu senantiasa dalam kebaikan, maka Allah akan merahmatimu, akan melindungimu, akan memberkahimu saat kamu duduk, berbaring, berjalan, Allah akan memberikan perlindungan. Tetapi jawabannya singkat, sa'ah wa sa'ah, sesaat dan sesaat. Maksudnya apa? Ada saatnya manusia imannya naik dan ada saatnya manusia imannya turun. Kenapa? Karena iman itu naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Setan tidak akan pernah berdiam diri ketika kita mau istiqomah. Ditariklah kita, disenggolnya kita, disuruh nengok ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu kan. Makanya semua semua keinginan kita untuk melakukan amal soleh terkadang terhentikan. Pengennya begitu terus gitu. Tapi tidak akan bisa. Maka kata Rasulullah, sa'ah wa sa'ah, sesaat dan sesaat. Terus bagaimana biar kita imannya stabil? Nah, ibu-ibu pasti pernah dengar ya kalimat Ibnul Mulakin, seorang ulama namanya Ibnul Mulakin. Perkataan Ibnul Mulakin itu digubah sama Opik dengan lagu Tombo Ati. Pernah dengar ya? Kalau mau stabil tuh hatinya memang harus dibersihkan karena hati itu jenderal buat anggota tubuhnya dia. Maka kata ulama ini dalam gubahan Opik Tombo Ati gitu ya,
Ada 5 perkara kan? Tombo ati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Coba baca Quran. Itu menstabilkan hati tuh. Hati kita tenang, terus iman kita stabil. Yang kedua, sholat malam dirikanlah, gitu kan? Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Ini orang soleh soalnya. Itu sholat malam. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang sholat malam. Sholat malam dengan sholat tahajud berbeda. Kalau sholat tahajud itu baiknya dilakukan setelah tidur. Kalau sholat malam itu semua sholat sunnah setelah isya namanya sholat malam. Ngitung malamnya bagaimana? Ini globalnya ya, maghrib. Maghrib kan jam 6 lewat, kita biar gampang ngitungnya maghrib jam 6 gitu. Subuh kan udah hampir setengah 5 ya, oke kita bilangnya jam 4 biar gampang ngebagi saja. Nah maghrib jam 6, subuh jam 4, dari maghrib ke subuh ini berapa jam? Katakanlah jam 6 ke jam 4 berapa jam? 10 ya. Nah kalau dibagi 2 kan berarti 5 jam. 5 jam itu kalau dari jam 6 jam berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11 itu sudah disebut dengan tengah malam, setengah malam. Terus yang paling bagus yang mana? Sholat tahajud di 2/3 malam. Malamnya dibagi 3. Yang 10 jam tadi dibagi 3. Sepertiga mendekati subuh itu afdoliyahnya, itu timingnya. Golden opportunity, golden opportunity sama golden time itu di sepertiga mendekati subuh. Terus kalau kita mau sholat malam bagaimana, takut besok gak tahajud, ibu bisa sholat sunnah setelah ba'diyah apa aja. Sholat hajat kah, sholat istikharah kah gitu. Semua sholat sunnah setelah isya disebut dengan sholat malam. Makanya sholat taraweh itu disebut sholat malam. Kenapa? Karena sholat taraweh dilakukan setelah isya. Jadi kalau kita mau sholat taraweh ini dari kantor terlambat, ya ketinggalan sholat taraweh, itu nggak bisa langsung sholat taraweh. Sholat isya dulu baru sholat taraweh. Karena sholat taraweh ini sholat sunnah setelah sholat isya. Maka dia namanya sholat malam. Sholat witir itu sholat malam. Dan kalau pengen hati kita stabil diantaranya sholat malam. Sholat malam dirikanlah, kemudian berkumpul dengan orang-orang saleh-salehah ya. Ibu berkumpul dengan orang baik-baik begini nih, Masya Allah ini menstabilkan iman gitu. Baru yang keempat apa? Yang keempat perbanyaklah berpuasa gitu ya. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Nah zikir ini kan bulan Rajab nih. Ini pas banget kalau kita melakukan 5 hal tadi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu stabil banget hati kita. Namun kenyataan di lapangan setan gak mau. Kalau kita stabil, makanya level kita dari atas ditarik sama setan turun ke bawah. Dibuatlah kita galau, dibuatlah kita gelisah. Kalau kita galau, kita gelisah, alhamdulillah sinyal kita sama Allah masih bagus. Orang baik-baik kalau bikin dosa, bikin salah, hatinya gelisah. Itu fitrahnya begitu. Aduh kenapa ya gitu. Kenapa kok hati gak enak, itu pasti ada dosa itu. Kalau gak sholatnya lambat, atau ngerumpi, atau ngomentarin yang lewat. Ya Allah itu orang suaminya ganteng banget ya, padahal istri dia biasa-biasa aja. Ketawa dia sama teman-temannya, itu dosa itu. Itu bikin hati kita gelisah itu. Sayangnya perempuan kalau bikin dosa dibagi-bagi, beda sama laki-laki. Saya kalau pergi ke mall dengan suami atau dengan anak laki-laki, dia melihat sesuatu yang bikin dia ketawa gitu ya. Saya tanya, kenapa nak? Enggak, Mi, enggak apa-apa gitu. Itu laki-laki tuh. Kalau perempuan ketika ketawa, temennya nanya, kenapa sih? Lihat deh itu, ketawa kita bareng-bareng berjamaah gitu ya. Kenapa? Perempuan tuh seneng bikin dosa berjamaah tuh seneng. Dia kalau bikin dosa gak mau sendiri, lebih seru gitu kalau berjamaah gitu. Beda dengan laki-laki, jarang-jarang laki-laki bikin dosa itu. Berjamaah tuh jarang gitu. Laki-laki dia kalau bikin dosa, ya sudah dia disimpan sendiri, istrinya gak dikasih, anaknya gak dikasih. Tapi kalau kita tuh seneng yang rumpi berjamaah, gitu kan, nanti ngomentari berjamaah, maka teman itu sangat-sangat gitu ya, sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah karena kita gelisah, kita sadar betul, ini pasti ada dosa yang kita lakukan, maka kita langsung istighfar. Jika dosa itu kecil istighfar, tetapi jika dosa itu besar, maka taubat. Syaratnya apa taubat? 3. Syarat taubat ada 3. Yang pertama dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah.
Ya Allah, hamba pernah begini, 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 itu nomor satu. Yang kedua apa? Yang kedua, menyesali perbuatannya. Hamba menyesal, ya Allah pernah meninggalkan sholat atau pernah durhaka sama orang tua, itu menyesali perbuatannya. Baru yang ketiga, yang terakhir, berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Jadi pertama ada pengakuan, yang kedua ada penyesalan, dan yang ketiga berjanji untuk tidak melakukan lagi. Jika dia taubatnya diterima, maka ciri-cirinya dia akan meninggalkan dosa masa lalu dan dia akan berubah menjadi lebih baik lagi. Itu ciri-ciri taubat diterima, insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi satu lagi Ibu, sebelah kanan regu A. Oke. Oh ada. Boleh satu lagi. Kalau bisa Dua pertanyaannya boleh deh, lebih ini ada singkat. dua orang yang angkat tangan Neng, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah, seperti tadi dijelaskan Ustazah, bulan Muharram adalah bulan yang mulia di mana kita diwajibkan untuk banyak berbuat amal soleh dan insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Nah, apabila kita berbuat dosa di bulan Rajab, apakah dosanya akan dilipat gandakan? Itu aja Ustazah. Baik, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tanggung satu orang lagi. Satu lagi Ibu ini ingin bertanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tadi berhubungan dengan syirik ya. Ada sahabat yang sering dapat ilham kali ya Ustazah. Jadi kalau misalnya nih ngelihat seseorang, dia bisa lihat, wah ini bakal kejadian seperti ini gitu loh Oh Ustazah. indigo ya? Mungkin nggak tahu saya itu indigo atau apa ya. Cuma masalahnya kan gini Ustazah, kadang-kadang kan dia pengen nyampein kalau itu ke teman-teman atau apa kan ada dong hati, aduh gue sampein nggak nih gitu ta. Kebetulan bisa diterima atau enggak itu kan resikonya ya Ustazah. Cuma yang saya mau tahu ini Ustazah, ada teman yang pernah nyampein ke saya bahwa itu tuh godaan setan gitu loh. Nah harus ruqyah atau segala macam. Nah yang pengen saya tahu itu sebenarnya secara Islam seperti apa gitu loh. Oh ya baik. Ya, makasih Ustaz. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertanyaan kedua, bagaimana ketika bulan Rajab atau bulan haram, semua amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Nah ada ulama yang berpendapat bahwa melakukan kezoliman di bulan haram, yang 4 tadi ya, bulan haram itu 4 ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini kita sedang berada di bulan haram. Ada ulama yang berpendapat ketika melakukan dosa pun demikian. Mengapa mereka harus tahu bahwa dosa pun dilipat gandakan agar mereka meminimalisir dosa? Karena di bulan haram dilarang melakukan sebuah kezoliman. Dosa itu kan zolim. Apa sih arti zolim? Zolim itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, namanya zolim. Jadi kalau dia berbuat dosa, waktunya sholat dia nggak sholat, waktunya harusnya taat kepada orang tua dia nggak taat, berarti kan dia zolim. Nah kalau dia melakukan kezoliman gitu, maka dosanya juga dilipat gandakan. Kenapa diinfokan itu dipahami sebagai sisi sebaliknya, agar kita bisa meminimalisir dosa-dosa itu dan agar kita bisa menjauhkannya. Demikian wallahu a'lam. Jadi kemungkinan besar memang dilipat gandakan juga gitu. Bukan hanya pahala tetapi dosa pun demikian begitu ya. Terakhir, bagaimana dengan yang tahu ketentuan apa ini nasibnya dia begini gitu ya. Saya ingin lihat di surat sebelumnya ya ada kalimat menzolimi. Itu di surat kalau nggak salah di surat ke-9 At-Taubah ayat 36. Untuk memastikan saja. Terkait dengan sambil nunggu surat ini, jadi ada orang yang memang bisa mengetahui tentang nanti bagaimana, B nanti bagaimana. Jika memang itu indigo, memang harus diruqyah. Berbeda dengan ahli firasat. Ibu yang tadi surat, saya terdistrak sebentar. Surat At-Taubah ayat 36 itu ada kalimat fala tadlimu fihinna. Maka janganlah kamu melakukan perbuatan zolim. Nah karena dilarang melakukan kezoliman karena dalam tafsir dikatakan dosa pun dilipat gandakan sebagaimana pahala. Begitu ya Bu? Ini di surat At-Taubah ayat 36. Begitu. Terus bagaimana untuk orang-orang indigo? Dia harus diruqyah memang Bu. Orang-orang indigo itu harus diruqyah karena ada bantuan jin. Ada istilahnya khodam. Biasanya
leluhurnya itu punya khodam. Nanti ketika dia meninggal khodamnya nyari. Kira-kira anak yang mana nih yang kira-kira ditempelin gitu. Nanti bisa anak kedua yang cocok, nanti nempel di anak kedua. Ketika anak keduanya meninggal dia nyari lagi gitu. Sehingga memang harus diruqyah. Beda dengan ahli firasat, Utsman bin Affan ketika sedang mengaji gini, tiba-tiba datang laki-laki masuk. Apa kata Utsman? Telah masuk ke dalam pengajian kita laki-laki yang matanya berzina gitu. Kaget laki-laki itu. Terus pria ini berkata, apakah turun wahyu setelah Rasulullah meninggal? Kata Utsman, tidak ada wahyu setelah Rasulullah meninggal. Tapi bagaimana engkau tahu kalau mataku telah berzina? Akhirnya ngaku dia, sebelum datang ke pengajian aku menikmati ada seorang wanita cantik. Dan aku menikmatinya, kata Utsman, itu yang membuat matamu berzina. Terus bagaimana engkau tahu ya Utsman? Firasat orang-orang yang dekat dengan Allah, firasatnya tajam. Jadi ada seorang abang, seorang bapak, abangnya gitu ya. Hujan deras, adik bungsunya pulang. Abangnya bilang begini, Dek, muka kamu tuh kayak kebakar gitu. Kamu habis melakukan dosa besar ya, taubat sana gitu. Terus yang adik bungsunya itu cerita, abangku kok tahu ya gitu. Kalau aku baru berzina. Jadi wajahnya itu seperti kebakar. Nah orang-orang yang firasatnya tajam nih, hubungannya sama Allah. Bedainnya kalau hubungan dia dengan Allah bagus, hubungannya sama Allah bagus, sensitif dia punya hati, dia menahan pandangan. Pengen tahu nih parameternya apa sih, dia selalu menahan pandangan. Dia nggak mau melihat lawan jenis yang bukan mahram. Dia tidak ingin matanya digunakan untuk dosa, takut banget sama dosa. Itu firasatnya tajam, ibu nggak usah jauh-jauh. Kita kalau spiritual kita lagi bagus, sholatnya lagi bagus, puasa lagi bagus gitu ya. Itu kita dikasih mimpi, kata Rasulullah 23% atau 32% mendekati kebenaran. Nggak usah jauh-jauh, kita kalau lagi bagus spiritualnya, itu mimpi-mimpi kita itu bisa menjadi kenyataan. 23% itu mendekati kebenaran. Jadi membedakannya dia termasuk yang takut sama Allah atau tidak, itu aja. Gitu ya, orang-orang yang takut sama Allah semoga memang diberikan firasatnya tajam. Demikian, Allahu a'lam. Baik, karena sudah jam 11 lewat, ibu-ibu harus tugas kembali. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Jika ada kesempurnaan hanya Allah yang maha sempurna. Jika ada kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, ibu bisa DM saya saja. Karena waktunya memang sudah lewat gitu ya. Ibu bisa DM ke Instagram saya. Insya Allah kalau waktunya luang, kadang-kadang saya menjawab pertanyaan jamaah saya ya. Tapi mohon maaf agak ngantri dikit lah. Agak ngantri dikit karena setiap malam saya harus menjawab pertanyaan ibu-ibu ya, dan itu saya pilih yang lebih awal bertanya, itu yang saya jawab. Demikian ibu-ibu solehah, semoga bermanfaat. Kita tutup pengajian kita dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.